Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Fadila dengan NIM 2130 104006, dan di video ini saya akan mempraktekkan khutbah Jumat dalam mata kuliah praktek pengamalan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslikum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yudillah wa rasuluhu faqad fawzan azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan nikmat tersebut, kita dapat berkumpul di masjid dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat seperti apa yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang mengharapkan mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena segala pujian hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta dari umat seluruh manusia dan alam. Pada kesempatan yang mulia ini, Khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang akan memberikan kita ridho untuk mendapatkan kenikmatan nanti di akhirat, untuk melancarkan kegiatan kita di kehidupan sehari-hari, dan juga untuk melancarkan jalan kita nanti kepada jalan yang baik. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya engkau bertakwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sidang sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebelumnya, marilah kita merenung sejenak, mengingat banyaknya terjadi bencana-bencana alam di sekitar kita, seperti terjadinya COVID-19 pada tahun 2020 dulu, dan juga banyaknya bencana-bencana alam yang terjadi pada masa ini, beberapa pada tahun ini. Dan karena terjadinya bencana-bencana tersebut, banyak di antara kita yang meninggal dunia, dan tidak sedikit di antara mereka yang meninggal merupakan saudara-saudara kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Namun apa yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian nanti? Sebenarnya banyak yang kita persiapkan untuk mendapatkan keridhaan Allah supaya dilancarkan kita nanti di kehidupan akhirat. Namun pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan 3 hal
yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi kematian nanti dan mendapatkan ridho Allah agar jalan kita di akhirat dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, Allah berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Lalu seperti apa amal yang baik itu? Jadi, contoh kecil yang bisa kita terapkan untuk amal yang baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan istiqomah, pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas, pekerjaan yang dilakukan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Setidaknya kita harus di dalam kehidupan harus melakukan pekerjaan dengan ikhlas tanpa ada rasa terpaksa. Harus melakukan pekerjaan kita dengan tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah tanpa merasa terpaksa melakukannya. Lalu yang kedua apa? Menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Lalu seperti apa 3 perkara tersebut? Yang pertama, sedekah jariah. Kita harus di dalam kehidupan, jika kita mampu, kita harus memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa merasa terpaksa atas tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Ketika kita hidup di dunia, pasti kita akan mencari ilmu, dan ilmu yang kita ambil di dunia ini kita harus mengambil manfaatnya, bukan terpaksa dan juga bukan untuk tujuan di dunia. Jadi kita mencari ilmu yang ada di dunia ini untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, untuk mendapatkan seluruh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti akan kita rasakan di kehidupan akhirat. Lalu yang terakhir, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Pada suatu saat nanti, jika diizinkan oleh Allah, kita pasti akan menjadi orang tua. Dan nanti kita akan memiliki anak. Dan kita sebagai orang tua harus mengajarkan anak kita untuk menjadi anak yang soleh, yang rajin berdoa, yang rajin beribadah, agar nanti mereka bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggal. Dan yang terakhir adalah berdoa agar diberikan husnul khatimah oleh Allah. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tidak semua orang muslim bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat tersebut hanyalah orang-orang yang sudah mendapatkan keimanan yang sudah dia cari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah mencari pahalanya dengan ikhlas tanpa rasa terpaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat tersebut adalah orang-orang yang sudah senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan selain 3 perkara itu, selain berusaha untuk mempersiapkan diri sebelum mencapai kematian, kita juga harus selalu berdoa agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhirnya, semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian nanti dan menjadi salah satu dari banyaknya orang yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah untuk kehidupan di akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal insani wa li ta'zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'matihi yaziskum wala zikrullahi akbar. Baiklah, itulah yang bisa saya tampilkan dalam praktek khutbah Jumat. Terima kasih Bu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.